Bab 2941, Darah yang Menakjubkan. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang, booming, di bawah perubahan warna langit dan bumi, seluruh dunia tanah terlarang di depan Yesuan ini telah sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan tak berujung dalam sekejap, dan perubahan mendadak itu terlalu tiba-tiba, seperti malapetaka kiamat yang sebenarnya, telah muncul ke permukaan. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa di tengah-tengah dunia yang jauh dari dunia yang gelap ini, tampaknya ada kekuatan misterius yang telah mengunci mesin udara Yesuan dengan kuat. Dan perasaan terkunci di mesin udara ini jelas menguat, menjadi semakin jelas, dan semakin kuat. Percobaan kalajengking nyamuk hitam kecil, tidak mungkin untuk memimpin gerakan sebesar itu. Apakah itu alasan pribadi Anda sendiri? Dalam perubahan warna, pikiran Yesuan dengan cepat terbang dan menganalisis sumber guncangan. Hanya dengan cara ini, adalah mungkin untuk menemukan cara untuk melepaskan kunci udaranya sendiri. Jika tidak, begitu udara diduga seperti Tianwei teroris akan turun sepenuhnya, dan hasilnya tidak akan ada ketegangan. Harus mati. Pada saat ini, dengan perasaan bahwa Gasifir terkunci sepenuhnya, perasaan hati Yesuan akan segera melayang lagi, dan wajahnya akan berubah lagi. Membunuh. Pada saat ini, ia dengan jelas menangkap pembunuhan yang kuat dan dahsyat dari kekuatan misterius yang mengunci udaranya. Sama seperti keinginan dunia di dunia ini, ia harus sepenuhnya dimusnahkan, dan pikirannya teguh, dan bahkan tidak ada ruang untuk perubahan. Ini jelas merupakan ritme hukuman hari itu. Pada akhirnya, apa yang salah? Apakah itu, mayat, di bawah kedok hati dan air mata, seluruh suasana hati Yesuan benar-benar kacau. Meskipun perasaan samar tampaknya telah menemukan sumber penyebab kejutan ini, tetapi kemudian bagaimana menyelesaikannya, tetapi tidak ada petunjuk. Hei, suara misterius langit dan bumi berdering. Kemudian, di atas langit yang gelap, ada sekilas kemuliaan. Itu jelas mata yang buta, mata cian besar seperti gunung. Dengan terbukanya kelopak mata cian ini, perasaan bahwa mesin udara terkunci dengan kuat, pada saat ini, hati Yesuan benar-benar berubah menjadi ekstrim, dan banyak rambut dingin di tubuhnya tercabut. Perasaan hidup dan mati bahwa kematian kemungkinan akan datang kapan saja, menutupi hatimu. Mata jalan, dalam tubuhnya yang gemetar, Yesuan menjerit dan menjerit ke langit, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Kelopak mata raksasa cian ini jelas merupakan manifestasi konkret dari keinginan dunia misterius ini. Apa yang disebut keinginan langit dan bumi sebenarnya adalah satu-satunya cara untuk mengumpulkan semua hukum satu dunia. Satu-satunya cara untuk membentuknya adalah menjadi yang tertinggi, tidak dapat bergerak, dan tidak dapat ditolak. Jalan bermata biru muncul di langit, mewakili keinginan tertinggi dunia ini. Itu menunjukkan bahwa keberadaan Yesuan bukan untuk dunia. Bahkan jalan dunia surga dan bumi telah memadatkan jalan seperti jalan. Ingin menembak secara pribadi, benar-benar memusnahkannya. Dalam menghadapi krisis ini, satu-satunya solusi adalah melarikan diri dan sepenuhnya melarikan diri dari dunia dan melarikan diri dari dunia ini. Kalau tidak, bumi ini besar, tetapi tidak ada tempat untuknya. Sayangnya, uji coba 1 bulan itu baru berusia 7 hari. Itu hanya 23 hari sebelum Yesuan dikirim pergi. Jalan dari jalan yang telah muncul di langit jelas tidak mungkin memberinya begitu banyak waktu. Faktanya, bahkan jika masa uji coba bulan ini telah berakhir, Yesuan sama sekali tidak mungkin menunggu kesempatan untuk dikirim pergi. Kehendak dunia telah melahirkannya, dan bagaimana dia masih bisa mengambil inisiatif. Mengirimnya pergi, keluar dari bahaya. Untuk pergi, Yesuan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Namun, meskipun ia telah berhasil mencap koordinat ruang bintang yang dapat memperluas transmisi jarak jauh super jauh dari level pesawat di kedalaman lubang hitam kehidupan, tetapi sebelum judul promosi sistem fagositik dipromosikan lagi, Yesuan tidak memiliki posisi perluasan. Kemampuan untuk mentransmisikan, ada koordinat ruang di langit, tetapi tidak ada kekuatan untuk mentransmisikan. Pada saat ini, keputusasaan yang tak terbatas telah bangkit dari hati Yesuan. Selain itu, ada semacam keluhan dan ketidakberdayaan yang kuat dan ekstrim. Booming, itu juga pada saat ini bahwa akhir kegelapan langit berada di ujung langit, dan ada gemuruh dunia yang mengerikan. Dari jalan besar langit, kap mesin Phoenix berkibar keluar, langsung berubah menjadi bintang langit yang luas, 5 jari tertutup, dengan hantaman semua kehancuran tren, gemuruh kepala turun.
Bagaimana dengan kehendak langit dan bumi? Aku sudah ada, mengapa kau menghapusnya dengan sewenang-wenang? Aku tidak menerimanya. Apa? Dalam menghadapi pemandangan ini, Yesuan benar-benar putus asa. Apa itu busur langit? Apa itu naga yang mengaum? Apa itu jiwa darah? Semua ini, di langit, penghancuran langit berbintang, hanya bisa menjadi lelucon. Mungkin suatu hari nanti di masa depan, Yesuan juga memiliki kesempatan untuk tumbuh ke langkah ini, dapat mengabaikan kehendak dunia dalam satu dunia, tidak hanya memiliki kualifikasi untuk bersaing, tetapi bahkan menghancurkan surga. Tetapi sekarang, dia tampaknya tidak memiliki peluang untuk pertumbuhan seperti itu, dan akan segera mati di tengah jalan. Dalam keputusasaan, mata Yesuan pecah, dan jika dia berteriak gila-gilaan ke langit, desahan sesak napas dan keengganan akan keluar dari tubuhnya, seperti pohon beringin, dengan semacam turunan tegas dan pantang menyerah, bergegas. Panggil, ayah, dari tubuh Yesuan, suara lemah tapi sangat cepat memecah udara, tiba-tiba muncul tanpa peringatan. Pada saat yang sama, merek itu tercetak di dada kiri Yesuan, dan tato aneh itu muncul dalam bentuk mayat tanpa kepala, dan menghilang sepenuhnya. Pada saat yang paling kritis, mayat bayi tanpa kepala yang misterius itu tiba-tiba menunjukkan tubuhnya. Setelah bergegas keluar dari tubuh Yesuan, itu langsung ke langit dan telapak langit itu menghancurkan dan menghancurkan. Entah karena merasakan keputusasaan tak terbatas di hati Yesuan, atau karena langit adalah bintang besar di langit, sehingga benar-benar marah jika itu provokatif. Singkatnya, mayat bayi tanpa kepala ini, pada saat Yesuan paling putus asa, bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Yesuan sama sekali tidak siap. Ketika dia menyadari apa yang terjadi, mayat bayi tanpa kepala itu telah dengan cepat berubah menjadi pisau sederhana dengan bentuk berliku-liku, terbungkus dalam keganasan yang tak berujung. Arti kekejaman menghantam langit berbintang di langit. Dalam sekejap, tidak ada ketegangan. Kemudian, di bawah keadaan situasi, pisau berdarah yang ramping ini, di bawah peningkatan kecepatan yang tiba-tiba, memacu ke langit di langit tanpa penundaan. Booming, ledakan gemuruh besar terdengar pelan dari saat ini, dan telapak tangan raksasa langit, yang dilewati oleh pisau berdarah, seperti langit, dan runtuh sepenuhnya dalam sekejap. Itu benar-benar, bisakah kita bersaing dengan kehendak surga? Menghadapi pemandangan yang mencengangkan ini, di bawah, Yesuan seakan-akan baru saja disambar petir, seluruh tubuhnya langsung membatu, berteriak. Seorang Dewa Changhong pergi dengan cepat, berubah menjadi Changhong, dan langsung melintasi langit. Dengan temperamen dan kemauan yang ganas dan keras, dia langsung menuju langit dan langit. Pembunuh berdarah, meraung. Ini jelas keinginan untuk membunuh langit dan bumi, menginjak-injak jalan dunia. Booming, dalam menghadapi semua ini, langit surgawi yang mewakili keinginan dunia dan dunia akan benar-benar marah. Di fajar sifat hutan yang dingin dan acuh tak acuh, jelas bahwa ada kemarahan yang kuat pada saat ini, dan tampaknya ada sedikit penyembunyian di antara ketidakjelasan. Raungan besar terdengar, dan saat jalan raya terbuka beberapa kali berturut-turut, kilat biru keluar dari matanya, dengan kekuatan kehancuran dan kehancuran. Pisau berdarah yang bergegas ke langit. Hei, momen ganas mayat bayi tanpa kepala itu bangkit, dan pisau-pisau berdarah dari bentuk tubuh itu tiba-tiba menyebarkan suara yang ganas, dan seluruh tubuh penuh dengan darah, dan postur para pembunuh yang membunuh itu tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, dia telah berakselerasi lagi, dan dia langsung menuju ke kilat-kilat biru besar itu tanpa rasa takut. Kartu. Adegan yang membuat Yesuan benar-benar mengitari lingkaran itu segera menjadi jelas lagi. Dengan suara kilatan petir yang terdengar 7-8 yang menjerit tanpa henti, petir berwarna biru yang jatuh dari langit di ketinggian tinggi, tanpa kecuali, terpana oleh pisau-pisau berdarah di antara beberapa jeda singkat. Semua musnah, berubah menjadi ular-ular listrik biru kecil yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada besi dan darah untuk dibunuh, tersebar tanpa arti dan terbuka dengan cepat, menghilang. Pisau-pisau berdarah yang dibuat oleh mayat bayi tanpa kepala ini tampaknya tidak ada hubungannya dengan itu. Langit dan bumi tidak dapat dipahami. Begitu mereka kejam, mereka akan dapat membersihkan segalanya. Adegan yang begitu menakjubkan, meskipun sekali lagi mengejutkan pikiran Yesuan, tetapi dia jelas tidak memiliki sedikit pun kejutan, tetapi setelah sedikit kesalahan, segera muncul wajah khawatir. Baru saja, ketika mayat bayi tanpa kepala menjadi pembunuh berdarah, itu seperti bambu yang patah.
Dalam napas pendek, baut petir cian raksasa pecah ke langit dan langsung runtuh. Ye Xuan sangat menyadari perubahan yang sangat halus, yaitu, makna berdarah yang ganas dari pembunuh ulung ini. Setelah membanting dan memusnahkan petir cian raksasa ini, itu terlihat jelas dengan mata telanjang. Inilah tepatnya kengerian pisau. Ini menunjukkan bahwa dalam tabrakan frontal sebelumnya, mayat bayi tanpa kepala belum rusak, tetapi kekuatannya pasti telah hilang terlalu banyak dalam waktu singkat. Setidaknya, pembunuh seperti ini akan keluar, dan tidak mungkin baginya untuk terus membunuhnya. Itu tidak akan bertahan lama. Bahkan jika mayat bayi tanpa kepala ini kuat, ia akan terus kelelahan, dan jalan yang dihadapinya saat ini adalah perwujudan dari keinginan dunia dan dunia. Di dalam dunia ini, jalan itu dapat digambarkan sebagai tak berujung. Seluruh dunia adalah kekuatannya, dapat digambarkan sebagai tidak ada habisnya. Begitu pisau berdarah muncul, mereka melancarkan serangan hebat tanpa penundaan. Mereka bergegas pergi pada saat pertama. Api buas dari awal hingga akhir menunjuk ke jalan-jalan, bahkan sebelum mereka memusnahkan beberapa langit berbintang dan kilat biru semuanya berjalan sepanjang jalan, dan mereka sedang dalam perjalanan. Alasan untuk ini jelas karena mayat bayi tanpa kepala telah lama menyadari pro dan kontra dari langit dan langit di langit. Meskipun memiliki kemampuan untuk melawan jalan pembunuhan, itu tidak cukup. Agar menang, satu-satunya kesempatan adalah menghancurkan pisau-pisau itu, dan dengan cepat mengenai sisi lain sebelum konsumsi daya dalam bahaya. Dengan realisasi otak yang menakjubkan ini berkedip, seluruh hati Ye Xuan sekali lagi digantung di mata orang buta itu, karena mayat bayi tanpa kepala. Mengubah pisau berdarah menjadi serangkaian efek yang menakjubkan. Harapan hati melayang dengan tenang, kedipan mata dengan cepat meredup. Pisau berwarna darah itu jelas habis, dan warna pisau berdarah yang penuh dengan makna yang ganas dan keras sedikit redup, yang merupakan kesaksian. Mungkinkah benar bahwa itu sudah menjarah hari ini? Keputusasaan yang tak terbatas, sekali lagi menyelimuti seluruh pikiran Ye Xuan, tetapi segera, belenggu-belenggunya menghancurkan kegilaan dan keengganan. Menatap kedalaman jalan langit tampaknya ada kembang api kemarahan yang nyata yang mengamuk dan berteriak. Bahkan setelah semua, apa yang akan jatuh? Bahkan mayat bayi tanpa kepala dapat dengan bebas dan percaya diri melepaskannya, mengapa Anda tidak bisa? Meskipun kekuatan wajah mewakili kehendak dunia dalam satu dunia, tetapi mengapa ia membiarkan dirinya mati-matian menunggunya, bahkan jika tidak ada perang untuk memperjuangkan kematian? Bagaimana dengan surga, biksu? Ini hanyalah pertarungan melawan langit. Hei, saat pikiran-pikiran ini melintas di benak, Ye Xuan tiba-tiba melahirkan perasaan keterbukaan dan antusiasme. Seperti dalam pencerahan, seluruh pikiran dan kesadaran dikomunikasikan secara menyeluruh pada saat ini. Pada saat ini, saat ia mengangkat kepalanya dan mengucapkan suara siulan panjang, peperangan yang kuat dan tak henti-hentinya tiba-tiba keluar dari tubuhnya, mengaduk atmosfer heroik yang tak terbatas. Bahkan jika jatuh, Ye Mo hanya bisa jatuh dalam pertempuran yang tak kenal ampun, tidak mati-matian menunggunya. Apakah kehendak surgawi? Hari ini, terlepas dari keberhasilan atau tidak, apapun hasilnya, Ye harus melawan langit. Suara siulan masih belum jatuh, Ye Xuan menatap ke langit, perang anti-Jepang yang diucapkannya dengan penuh semangat dan heroik, telah diteriakkan dengan keras, pada saat yang sama, disertai dengan rambut di belakang otak, tarian yang berantakan, lengan kiri Ye Xuan, yang tidak ragu untuk mengangkatnya dengan cepat, menunjuk ke langit, menghadapi pisau berdarah yang akan dengan cepat menyerang ke jalan terdekat. Pada saat berikutnya, telapak tangan kirinya, telapak tangannya yang kosong, diambil, dan busur emas bentuk energi muncul kembali tanpa ketegangan apapun. Di kedua ujung busur yang aneh dan canggung, dua makhluk yang membentuk busur setengah busur masih penuh amarah, seperti raungan gila Ye Xuan saat ini. Tali busur yang dibentuk oleh sejumlah benang emas halus yang dipilin bersama-sama, pada saat yang sama, menyebar dari mulut lebar kedua makhluk yang mengaum itu, dengan cepat mengembun menjadi tali busur. Di sisi lain, jelas ada anak panah energi emas yang muncul dengan tenang, dan anak panah itu sudah ada di tali busur. Busur ini disebut Hao Tian. Ye Mo bertarung melawan langit untuk pertama kalinya hari ini, dan dia akan menggunakan busur ini untuk menguji langit. Saat suara dari mulut itu berdering lagi, mata Ye Xuan semakin dalam, dan dia mulai berteriak mengeluarkan cahaya keemasan yang aneh. Dia mengangkat tangan kanannya dan menjepit anak panah energi yang sudah ada di tali busur. Menarik busur penuh. Hei, getaran tajam terdengar,
dan busur raksasa energi di tangan Yesuan tiba-tiba meledak menjadi tenda emas yang ganas, dan sekejap mata dengan cepat mengembun, dan semuanya mengalir ke anak panah di tali busur, bersiul pergi. Seketika melintasi kehampaan yang tak berujung, sampai di ujung, langit biru ke langit, hei. Hei, panah energi busur naga emas menghalangi teleportasi. Dari saat tangan Yesuan, keadaan energi busur langit bersiul, ia telah melintasi jarak kehampaan yang jauh, muncul di langit tanpa ketegangan apapun. Mata raksasa Qian ada di depannya, terbungkus dalam pembunuhan tanpa akhir, dan menghantam mata raksasa itu. Di langit, pada saat ini, ada teriakan ganas hingga ekstrim. Meskipun sangat marah, itu tidak membawa rasa hidup. Itu adalah jeritan mata surga yang dipukul dengan keras. Selain itu, masih ada jangkrik yang samar, tetapi sangat menggembirakan dan ceria, yang merupakan mayat bayi tanpa kepala yang berubah menjadi bilah pembunuh. Booming, boom, titik. Kemudian, suara gemuruh besar langit dan bumi tiba-tiba meledak tanpa peringatan, dan seluruh dunia sedikit bergetar. Adegan ini, sebelum munculnya mata raksasa surgawi, situasi ketika penglihatan langit dan bumi pertama kali muncul, jelas itu sudah ekstrim, seperti akhir hari akan datang, bumi berguncang dan langit pecah. Dengan kultivasi Yesuan sebagai kekuatan, bahkan panah energi emas ini hampir menghabiskan semua kekuatan di tubuhnya, termasuk kekuatan kultivasi, kekuatan roh, dan misteri yang dipancarkan oleh kristal berongga di laut. Kekuatan atmosfer misterius, bahkan kekuatan sisik naga emas yang dipadatkan oleh rahasia pengerasan darah Yesuangang dari naga berbintang, juga dengan enggan diambil. Dapat dikatakan bahwa kecuali vitalitas Yesuan dan kekuatan daging dan darah tubuh dilindungi oleh sistem fagositosis, meskipun ada beberapa cacat, semua kekuatan dan energi yang dapat digunakan secara pasif di tubuhnya telah ditembakkan dalam panah ini. Itu dikonsumsi oleh para dewa liar dan busur langit, dan itu adalah panah energi dari napas ini. Meski begitu, jelas bahwa masih mustahil untuk mengguncang langit-langit di ketinggian langit, meskipun mata raksasa bermata biru ini hanyalah jalan dari dunia terlarang yang misterius dan kehendak langit dan bumi, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah keberadaan tingkat surgawi, avatar itu sama sekali bukan makhluk yang kuat. Itu bisa dilukai dengan segala cara. Pada saat ini, langit biru yang sangat besar ini sangat marah sehingga jeritan menghina itu hanya karena merasa dihina dan diserang oleh semut kala jengking yang lemah, yang merupakan semacam penghinaan besar yang tidak dapat ditoleransi. Dan dengan kemarahan surga, setelah beberapa kali sesak napas, suara raungan keras telah terdengar. Justru karena ini mewakili kehendak dunia dan jalan dunia. Kemalangan yang dapat lolos dari yang terluka oleh para pembunuh berdarah dari mayat bayi tanpa kepala telah hancur. Semua ini seharusnya tidak terjadi. Dengan mata surga yang kuat dan mata raksasa, pisau berdarah dari mayat bayi tanpa kepala itu tajam, dan paling-paling, mereka hanya dapat dipaksa mundur untuk sementara waktu, meskipun pisau berdarah mendekati kecepatan, tetapi surga rasio mata raksasa mewakili kehendak langit dan bumi di dunia ini. Itu adalah perwujudan surga. Jika ingin mundur dan menghindarinya, semuanya ada di antara pikiran dan belokan. Tidak ada ketegangan. Sangat disayangkan bahwa panah yang tiba-tiba ditembakkan Yesuan, meskipun tidak ada kekuatan surga yang nyata, tetapi jenis tindakan pemberontakan semut memprovokasi jalan surga dan bumi, dampaknya pada mata raksasa Tiandao jelas cukup mengharukan, menjerit pada saat itu, mata surgawi seperti dewa, dan perhatian asli sepenuhnya terkunci pada perhatian pisau berdarah, dan sedikit menoleh ke Yesuan yang menembakkan panah. Tepat pada saat ini, pisau berwarna darah meraung dan menjerit dengan mengintip. Pada akhirnya, mereka tiba-tiba jatuh ke mata para dewa. Hei, booming! Suara gemuruh besar terus berlanjut, dan langit biru langit sangat besar, tetapi di bawah api neraka yang membara, tidak ada ketegangan untuk terbelah menjadi dua dari pusat. Kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang sedang mengamuk. Misteri dan kekuatan mayat bayi tanpa kepala, pada saat ini, benar-benar diberikan ke ekstrim. Hanya dengan satu pisau, saya segera membelah jalan kehendak dunia dan dunia menjadi dua. Begitu tajam dan tak tertandingi, begitu ganas, apa itu? Pertanyaan ini adalah pikiran terakhir yang terlintas di benak Yesuan. Saat berikutnya, dengan kegelapan yang tak berujung, matanya menjadi hitam, dan kesadaran cerukan komprehensif karena kekuatan akhirnya benar-benar runtuh. Dan kemudian jatuh ke tanah. Hasil ini, Yesuan telah dijadwalkan.
Anak panah yang ditembakkan sebelumnya, dia hampir memiliki ambisi fana, dan karena ini, ketika anak panah itu berbisik, seluruh tubuh dan tubuh Ye Xuan yang berlebihan bahkan jauh melampaui pertama kali Yun Tian Gong Sentong, ketika anak panah itu menghancurkan kepala keempat harimau. Meskipun jauh dari krisis, kali ini, jika ditarik secara komprehensif, jika dia dapat bertarung tanpa ragu-ragu, dia akan ingin pulih sepenuhnya. Saya khawatir itu akan jauh lebih mudah dan lebih mudah daripada terakhir kali. Untuk ini, ketika Ye Xuan tiba-tiba membuka busur di tangannya dan merasakan vitalitas tubuh dan kekuatan tubuh dan darah, mereka cukup terkuras, dan mereka sudah mengetahuinya. Meski begitu, kehilangan besar ini jauh dari anak panah sebelumnya masih membuatnya merasa lega. Meskipun kesadarannya sadar di saat berikutnya, dia telah benar-benar jatuh karena kausan tubuh dan pikirannya yang mengerikan, dan dia pingsan, tetapi Ye Xuan sudut mulut, tetapi dengan jelas menguraikan senyum kepuasan, wajah mata tertutup, ada juga kelegaan dan kemudahan yang kuat, seolah-olah Anda ingin membuat dan membuka. Anak panah ini, meskipun tidak benar-benar canggung, bahkan yang terpotong menjadi dua, penghancuran mata suci surgawi, tidak secara langsung disebabkan oleh kekuatan anak panah ini, tetapi Ye Xuan berpartisipasi dalam pertempuran ini, setelah dia memasuki dunia langit berbintang, dia baru saja memulai. Dia hanya kekuatan samar tingkat kedua dari meteor terbesar kedua di dunia. Dia mampu menghadapi raksasa surgawi dari keinginan dunia dan inkarnasi dari keinginan dunia, dan melancarkan serangan tanpa rasa takut, telah mampu mati tanpa penyesalan. Semua kelegaan dan kelegaan, itu karena alasan ini. Saat ini, Ye Xuan, yang telah jatuh pingsan, takut bahwa dia belum menyadari bahwa keadaan pikirannya berubah sebelum dan sesudah anak panah ini ditembakkan. Segera setelah itu, ketika dia bangun lagi dari pingsannya, dia membawanya. Kejutan besar macam apa yang akan terjadi? Hei, booming, benda berat yang tumpul itu terbanting, tetapi Ye Xuan tidak dapat merasakan perasaan tubuh yang terbanting. Hampir pada saat yang sama, sejak mata raksasa Tiandao dipotong menjadi dua oleh pisau berdarah, benda itu telah terbentur. Langit yang tak berujung setinggi langit, dan pada saat ini, suara keras dan keras tiba-tiba meledak. Mata surgawi, pada saat ini, akhirnya benar-benar menghilang tanpa jejak. Ini juga merupakan kejatuhan penuh dari keinginan dunia dalam larangan ini, meskipun kelemahan ini mungkin hanya sementara, karena keinginan surgawi, yang hancur oleh kehancuran mata surgawi, akan segera dipulihkan, tetapi pada saat ini, itu kontrol tanah terlarang partai ini jelas melemah ke titik terendah dalam sejarah. Kalau begitu, surga, itu benar-benar runtuh, booming. Boom. Titik. Deru dahsyat yang mengerikan bergema. Karena dunia di dunia ini telah secara tidak sengaja tertabrak, seluruh film disebut hamparan luas tanah terlarang, langit yang luas dan tanah yang luas, pada saat ini, semua karena kurangnya kendali surga, telah jatuh ke dalam momen yang sangat besar. Di tengah kekacauan, langit, dalam gemuruh, retakan mengerikan dari aliran kekosongan jalan yang bergolak terus-menerus muncul, dan kemudian dengan cepat menjembatani, dan kemudian, sekali lagi, terbuka. Pemandangan seperti itu, dalam luasnya langit yang luas, tak berujung, melihatnya, seperti langit yang luas, telah terkoyak dari banyak retakan dengan berbagai ukuran, langit, benar-benar ingin runtuh. Tanah, dalam getaran, seperti binatang buas besar dengan tubuh yang sangat besar. Setelah tidur di kedalaman bumi, setelah bertahun-tahun yang tak berujung, saat ini, karena langit pecah, akhirnya terbangun, akan menerobos tanah, ternyata menjadi umum. Banyak puncak gunung runtuh, dan jurang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dengan cepat berubah menjadi serangkaian jalan kanal, karena kedalaman tak berujung asli, sedang dihancurkan oleh batu pasir raksasa tempat pembuangan sampah hilang. Hei, raungan, hei, Sepotong tanah longsor ini, seperti pemandangan horor akhir hari, benar-benar mengejutkan atmosfer yang tersembunyi, seperti mengintip sekilas ke seluruh binatang berbintang dari hamparan luas tanah terlarang. Dunia bergolak, dan mereka jelas tidak bisa lagi terus berjongkok, bahkan binatang buas yang paling bernafsu, pada saat ini, dipaksa keluar dari sarang yang berjongkok, bentuk tubuh besar atau kecil, yang besar seperti gunung, kecil ada juga beberapa sosok raksasa, tetapi mereka telah meninggalkan tanah yang bergolak, dan mereka telah meroket, melayang di udara, menatap langit yang ditutupi dengan retakan berongga, menghadap ke tanah luas yang ditutupi oleh tanah longsor. Kemudian, dengan rasa takut dan kegelisahan hati yang tiba-tiba menghilang karena entah bagaimana,
mereka semua terus menjerit dan menjerit. Binatang-binatang berbintang ini, termasuk Bikinghu bermata empat, yang sebelumnya dibombardir oleh Ye Xuan, dan binatang-binatang seperti serigala biru bertanduk salju dan King Peng bercakar darah, semuanya hanyalah dunia dari dunia terlarang ini. Binatang-binatang yang terperangkap di dalam sangkar. Di antara mereka, semua binatang berbintang yang telah dimusnahkan oleh kehendak dunia di dunia jangka panjang ini bahkan tidak kuat. Mungkin, karena alasan inilah kehendak dunia di dunia terlarang ini akan ditutup untuk satu mata demi akhir stagnasi mereka, dan hak tidak akan terlihat. Itu benar-benar terlalu lemah, dan tidak mungkin untuk membangkitkan makna dunia ini dan untuk mencoreng minat. Mereka hanyalah keturunan dari darah yang awalnya dibuang ke dalam sangkar yang hancur ini, dan beberapa reruntuhan para leluhur yang belum sepenuhnya menurunkan mode mereka sebelum mereka benar-benar terdegradasi. Setelah mengalami tahun-tahun yang tak berujung, binatang-binatang berbintang ini masih ada hingga saat ini, bahkan jauh dari keturunan generasi pertama yang asli. Darah murni dari binatang buas yang kuat itu, setelah satu generasi Wei Cheng berlanjut, dan pagi ini telah bercampur, keturunan makhluk-makhluk kuno ini dapat digambarkan sebagai satu generasi lebih lemah dari generasi pertama, dan sekarang, tidak ada lagi provokasi. Kekuatan kehendak surga, bahkan kualifikasinya telah hilang. Meskipun dalam jangka waktu yang lama setelah munculnya sangkar terlarang ini, ada beberapa leluhur dewa di antara keturunan generasi kuno dari generasi sebelumnya, dan keberadaan yang sangat kuat. Tetapi setelah kelahiran reruntuhan leluhur kuno para leluhur dewa, begitu napas mereka dirasakan oleh surga dunia ini, maka kehendak surga akan datang dalam sekejap, dan darah akan musnah. Dan inilah mengapa Ye Xuan tiba-tiba terkunci di dunia oleh kehendak dunia, dan kemudian diaktifkan untuk menjebak tanah terlarang. Di tepi dunia ini, ada susunan surga yang sangat besar, dan mata raksasa datang. Akar pembomannya, semuanya karena Ye Xuan menggunakan kekuatan spiritual bawaan yang dipadamkan dalam mayat tak berujung di mayat, dan berhasil mendapatkan harta dewa tingkat pemula dari keluarga naga berbintang. Naga berbintang, bahkan dalam periode hutan belantara yang misterius dan jauh. Benar-benar jenis keberadaan kelas atas dari hewan liar yang tak terhitung jumlahnya. Itu hanya darah naga tingkat pemula, bahkan jika itu terengah-engah. Setelah sensasi dunia di dunia terlarang, besi dan darah semacam ini akan abadi, belum lagi saat Ye Xuan lahir di harta karun itu, dia juga secara tidak sadar mendengar peluit naga yang mengguncang bumi. Dapat dikatakan bahwa pada saat yang sama ketika naga-naga itu berteriak di Ye Xuan Kok, sejumlah besar binatang berbintang yang berjongkok di seluruh penjuru dunia terlarang telah mengharapkan kedatangan surga. Namun, binatang buas berbintang ini, meskipun menghitung di awal, telah menebak hasilnya jauh. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, mereka mewakili sekte surgawi dari keinginan dunia dan keinginan dunia, yaitu, langit biru yang luas. Dalam waktu singkat, ia dibelah oleh pisau ganas berdarah tanpa ketegangan, dan kemudian runtuh dan menghilang. Kemudian, tanpa menunggu mereka dikejutkan oleh pemandangan yang mengejutkan itu, seluruh dunia tanah terlarang itu terjun tajam ke dalam tanah longsor yang begitu dahsyat, dan semua binatang berbintang terpaksa bersembunyi dan berbaring. Setelah sarang, pada saat ini, berjongkok di udara, atau menatap langit, atau menatap bumi, untuk sementara waktu, semuanya dalam kengerian dan kebingungan yang besar. Langit telah runtuh, tanah telah runtuh, dan kemana aku bisa pergi? Tidak ada harapan bahwa berlama-lama dan berjongkok dari jongkok, dan kali ini, itu benar-benar didorong ke situasi putus asa. Hei, raungan! Dengan keputusasaan mendalam yang belum pernah terjadi sebelumnya, binatang berbintang ini tiba-tiba teringat pada hal lama yang terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Pada saat itu, ada jiwa berdarah, dan darahnya sangat anti leluhur. Kehendak surgawi dunia yang dilarang bagi dunia akan datang. Ketika darah itu dimusnahkan, darah jiwa itu tidak diduga memiliki warisan naga berbintang. Keberadaan sang jenderal memiliki kekuatan teroris untuk mencemarkan nama baik surga dan avatar. Namun darah kalajengking tidaklah sederhana. Dalam menghadapi silau mata surgawi, bahkan jika ia tidak dapat melawan, ia setidaknya memiliki kemampuan untuk melarikan diri, dan ia telah berhasil. Ia secara tidak sengaja masuk ke dalam ini oleh seseorang. Dengan bantuan semut, dunia-dunia terlarang, ia berhasil menangkap celah kekosongan yang stabil yang dapat lolos dari kurungan tanah terlarang. Kemudian, dengan semut iblis, mereka bergegas pergi. Pada akhirnya, semut iblis berhasil melarikan diri dengan selamat, dan jiwa-jiwa yang berdarah,
sebagian besar tubuh telah mengebor celah-celah kekosongan, tetapi masih pada saat yang paling kritis, akan dikunci oleh surga akan dikunci, membatu seketika, terjebak di antara celah-celah kekosongan. Sejak itu, saya telah tinggal di sana, tetapi itu telah menjadi perangkap bagi celah dalam kekosongan. Tampaknya semua ini hanyalah niat yang disengaja dari kehendak surga. Dapat dikatakan bahwa dalam kecelakaan yang tidak disengaja sebelum puluhan ribu tahun, meskipun sebidang tanah tua ini yang telah berada dalam keadaan terlarang secara tidak sengaja dimasuki oleh jin seperti semut, ia melarikan diri dengan selamat. Dalam prosesnya, ia berhasil menculik sebagian besar jiwa yang memiliki jiwa berdarah yang sangat mengingatkan pada darah. Tetapi sejak saat itu, binatang buas bertabur bintang yang tak terhitung jumlahnya yang berjongkok di kekosongan terlarang ini tidak membenci keinginan dunia, tetapi menjadi lebih cemburu dan takut. Karena sejak saat itu, semua yang akan dilakukan dunia di tanah terlarang menjadi semakin aneh, dan itu hanyalah sebuah rahasia. Jika Anda memikirkannya, Anda akan merasakannya. Tubuh besar yang menghalangi celah kehampaan dan berubah menjadi patung yang terjebak di antara dunia terlarang dan dunia lain yang tidak dikenal. Sejak saat itu, ia telah dilarang dari keinginan surgawi dunia. Setelah diterapkan, ia berubah menjadi lorong ruang angkasa yang stabil yang dapat masuk dan keluar dari dunia terlarang ini kapan saja. Ratusan tahun kemudian, di ujung lain lorong angkasa, beberapa setan dan semut mulai memasuki dunia terlarang. Setelah itu, setelah bulan ke-10, kehendak dunia dari dunia terlarang itu diam-diam pergi. Begitu berulang, tanpa disadari, itu sudah puluhan ribu tahun kesedihan. Tidak ada yang namanya kehendak surgawi untuk mengetahui dunia tanah terlarang, tetapi justru karena inilah bintang-bintang dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang berlama-lama di dunia terlarang ini lebih takut pada kehendak surgawi dunia ini. Bahkan setan dan semut yang memasuki dunia terlarang sekali dan untuk selamanya tidak berani menyentuh mereka dengan mudah, dan ketakutan akan hal ini adalah perhitungan kehendak surga. Oleh karena itu, sejak puluhan ribu tahun telah berlalu, jumlah setan dan semut yang telah memasuki dunia tanah terlarang yang kosong cukup banyak, tetapi selain dari beberapa jalan mati yang mementingkan diri sendiri, mereka secara aktif memprovokasi keberadaan beberapa binatang berbintang, dan sisanya ada di sini untuk tinggal. Setelah sisa bulan itu, mereka semua dipulangkan dengan selamat dan pergi. Di antara mereka, beberapa iblis dan semut bahkan telah datang lebih dari selusin kali, tetapi semua binatang berbintang di seluruh dunia tanah terlarang selalu menahan diri karena kecemburuan mereka, dan tidak pernah mengambil inisiatif untuk menghubungi mereka. Tetapi saat ini, karena kehendak surga dilemahkan oleh manifestasi mata surgawi, seluruh dunia tanah terlarang telah jatuh ke dalam bencana sementara. Bintang dan binatang yang tak terhitung jumlahnya yang awalnya berjongkok di sini bahkan tidak memiliki tempat tinggal. Meskipun semua ini hanya sementara, kehendak Tiandao, yang hancur oleh belenggu langit, akan segera pulih. Tetapi siapa yang tahu, setelah pemulihan, apakah itu akan menjadi pembersihan berdarah lengkap dari seluruh kekosongan tanah terlarang. Jarang sekali menemukan kesempatan langka seperti itu, Tiandao akan jatuh ke dalam periode kelemahan yang singkat. Jika Anda tidak ingin melarikan diri dari kesempatan ini, itu sangat sulit. Raungan, hei, titik. Saat kengerian jalan berdering dalam suara siulan, dari hamparan luas dunia terlarang, binatang buas berbintang yang tak terhitung jumlahnya, di seluruh tempat, bergegas dan terbentang, puluhan ribu tahun yang lalu, tubuh jiwa berdarah, yang dihitung oleh kehendak dunia, dilarang untuk diubah menjadi posisi di mana patung itu berada. Ini jelas makhluk terlarang di kandang tanah terlarang, ritme pelarian kolektif. Pada saat yang sama, dengan moke feng-feng yang tajam dan tak tertandingi, pisau berdarah dari kehendak surgawi dunia, yang dilarang, juga berputar-putar di langit, dengan makna berdarah. Tiba-tiba bergegas ke bumi, di tengah jalan, keadaan prajurit pembunuh berdarah, yang telah tercekik, telah diam-diam diubah menjadi latihan yang tebal dan berdarah. Setelah ledakan bumi dalam sekejap mata, tidak ragu untuk membungkus tubuh Ye Xuan, yang telah jatuh ke tanah setelah pingsan, dan berlari langsung ke arah yang sama. Segera, beberapa bintang dan binatang buas yang tertangkap di jalan oleh warna darah tubuh Ye Xuan terbungkus dengan cara ini, tanpa kecuali, setelah merasakan napas warna berdarah, sebenarnya itu adalah perubahan warna, dan sosok itu dengan cepat mundur. Jika Anda takut pada hantu, Anda tidak akan berani mendekat. Sebelumnya, Ye Xuan dan ini berubah menjadi pertandingan tanpa darah tanpa pisau, dan tiba-tiba jatuh ke tempat kejadian.
Kehendak surgawi dan mata-mata raksasa, seluruh jumlah binatang berbintang di dunia terlarang dapat dilihat oleh mata. Bahkan jika Yesuan tampaknya tidak kuat, tetapi hanya panah emas yang menakjubkan sudah cukup untuk membuat semua binatang berbintang menatapnya. Pukulan itu jauh lebih dari permukaan Yesuan. Kekuatan meteor yang diwujudkan. Terlebih lagi, meskipun Yesuan telah pingsan, tetapi kali ini sekarang dibungkus dalam darah dewa, tetapi ia secara pribadi menurunkan mata surgawi, dan membaginya menjadi dua kengerian tanpa ketegangan. Dengan kesombongannya, bahkan bintang dan binatang buas yang paling kuat di dunia terlarang ini tidak takut untuk menyinggung. Untungnya, warna darah yang sangat buas ini dianggap dikenal sebagai kehendak surga akan segera pulih, sepanjang jalan datang, tetapi setelah bertemu banyak binatang berbintang di sepanjang jalan, buru-buru mundur dalam hiruk-pikuk, tetapi tidak pernah melakukannya. Pada pertemuan itu, saya hanya berusaha keluar dari tempat ini, terbungkus dalam tubuh yang pingsan, selalu berlari cepat, tidak pernah berhenti. Dalam hal ini, semua binatang bertabur bintang yang tersebar di kejauhan akhirnya mengembalikan hati yang digantung dengan tenang. Setelah sedikit ragu, mereka dengan cepat membuka kembali fisik mereka, dan mereka mengikuti petunjuknya. Sekejap mata telah bergegas ke garis depan warna darah, seperti pasukan binatang buas yang menyapu ke segala arah, bergemuruh dengan cepat ke saluran ruang angkasa yang dibentuk oleh tubuh dewa jiwa dan patung. Di antara mereka, ada juga beberapa sosok semut iblis, yang berada di antara 9 nyamuk hitam lainnya. Selain Yesuan, masih ada 9 percobaan, tetapi saat ini, di arah yang berbeda, seperti burung yang ketakutan, mereka sangat buas, tetapi mereka selalu dengan mantap bergegas menuju posisi yang sama. Namun, hanya ada 6 poin. 3 orang lainnya, tampaknya dalam penjarahan dunia yang tiba-tiba, secara tidak sengaja jatuh. Semua makhluk di dunia terlarang ini, apakah mereka adalah binatang berbintang atau nyamuk hitam, semuanya tanpa kecuali, semuanya bergegas menuju satu-satunya cara untuk melarikan diri dari tempat itu, sementara di ujung lain saluran ruang angkasa, bintang kaisar sihir, juga tiba-tiba mengeluarkan raungan yang mengerikan penuh amarah. Raungan, sialan, Roh Kudus dilarang dari tanah, apa yang terjadi? Kaisar marah, dan kota kaisar tidak terguncang, dan bahkan seluruh bintang iblis benar-benar khawatir. Hampir pada saat yang sama, dari dalam kota bagian dalam kaisar yang besar ini, sejumlah besar patung iblis yang kuat muncul dalam sekejap, dengan rasa bingung, berbondong-bondong ke lembah keluarga kerajaan, booming. Boom, titik. Dengan meledaknya kehampaan misterius di dalam kurungan kuno terlarang, tanah terlarang di dalam kota bagian dalam kaisar juga bergoyang hebat. Seperti gempa bumi, dentuman keras kulit kepala dan mati rasa terdengar. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa hanya lembah tanah terlarang yang terkena dampaknya. Bahkan pinggiran lembah, yang hanya berjarak belasan mil, tidak sama. Jelas, semua ini disebabkan oleh letusan di kehampaan tanah terlarang. Bagaimanapun, tanah terlarang kuno awalnya memiliki celah ruang yang terhubung ke tempat itu. Meskipun retakan itu saat ini diberi patung yang kokoh dan berdarah, itu berubah menjadi sudut pandang tertentu. Tubuh patung berdarah itu sebenarnya adalah media tempat kedua dunia terhubung. Melalui media ini, kekacauan yang terjadi di kehampaan tanah terlarang secara alami dapat ditransmisikan. Namun, tingkat dampaknya jelas tidak terlalu serius. Setidaknya, lembah terlarang telah terguncang selama 1 menit, tetapi tidak ada kecelakaan seperti tanah longsor. Namun, meskipun lembah itu tidak terlalu terpengaruh, seluruh keluarga kerajaan iblis masih benar-benar waspada, dan keluarga itu telah jatuh ke dalam kepanikan yang besar. Lembah terlarang ini sangat penting bagi keluarga kerajaan iblis. Bahkan generasi pertama kaisar iblis diciptakan di lembah itu karena terciptanya seluruh dinasti iblis. Terlepas dari makna simbolis ini, itu hanya kepentingan yang sebenarnya. Keluarga kerajaan iblis benar-benar telah memperoleh banyak uang setiap tahun dari tanah terlarang iblis suci di ujung lembah terlarang. Meskipun dunia misterius pesta itu agak aneh, jika salah satu iblis masuk sekali, maka lain kali, mereka harus menunggu 100 tahun sebelum mereka dapat masuk lagi. Namun, jumlah total keturunan seluruh keluarga kerajaan iblis hampir 10.000. Artinya, setiap tahun, hampir 100 iblis dapat masuk, bahkan jika setiap orang hanya membawa 1 kristal duka lagi, berkumpul. Itu sudah merupakan panen besar, 100 buah per tahun. Terlebih lagi,
Selain kristal suci yang memiliki manfaat tak terbatas untuk pengembangan kekuatan spiritual iblis, ada berbagai macam kreasi lain di tanah terlarang, salah satunya, bagi iblis bagi manusia, mustahil untuk mendapatkannya dari tempat lain. Singkatnya, tanah terlarang yang suci adalah fondasi dinasti iblis, dan sama sekali tidak boleh hilang. Semua hal di atas diketahui oleh semua suku dari seluruh keluarga iblis, tetapi sebagai tambahan, ada beberapa alasan yang lebih penting, tetapi mereka tidak diketahui oleh orang luar, tetapi seluruh keluarga kerajaan iblis mengetahui masalahnya. Mereka hanya iblis masa lalu, dan 2 veteran yang membantu iblis dalam keluarga kerajaan iblis, hanya 3. Generasi pertama Kaisar, sebelum hilangnya Tao, meninggalkan buku tulisan tangannya sendiri, yang dicatat dalam rahasia penting yang dia ketahui tentang tanah terlarang iblis suci ini. Menurut buku tulisan tangan generasi Kaisar ini secara pribadi, sebagai simbol kekuatan kekaisaran, generasi pertama Kaisar secara tidak sengaja tersesat ke tanah terlarang, tetapi baru saja bertemu dengan teror. Jiwa darah merampok langit, tetapi perbaikan ini kuat, tetapi kekuatan perampokan juga mengerikan, tidak pernah terdengar, jelas tak tertahankan. Awalnya, darah pembunuh itu secara tidak sengaja menemukan keberadaan Kaisar generasi pertama, menyadari bahwa ia secara keliru memasuki tempat itu, yang berarti bahwa ia harus mengetahui posisi meninggalkan lorong, jadi ia meletakkan tubuhnya. Berkonsultasi secara aktif. Memanfaatkan kesempatan ini, Kaisar generasi pertama memaksa pihak lain untuk bersumpah, tidak pernah menyakiti Kaisar generasi pertama dan keturunannya yang berdarah, dan pada saat yang sama, begitu mereka melanjutkan kultivasi mereka, mereka harus membantu mereka mencapai tujuan besar. Meskipun darah jiwa kuat, sulit untuk menahan penghancuran perampokan, tidak dapat menampilkan cara yang tangguh, dan akhirnya hanya bisa tidak berdaya, dan kemudian Kaisar generasi pertama secara tidak sengaja akan memasuki lokasi celah ruang di sini. Itu terungkap dan terbungkus dalam tubuh dan dengan cepat melarikan diri. Sangat disayangkan bahwa Kaisar generasi pertama akhirnya melarikan diri dengan selamat, tetapi darah kalajengking pertama berdarah, tetapi pada saat terakhir, ia dipenjara oleh kekuatan perampokan, dan tubuhnya membatu, terjebak di celah ruang. Namun, jiwanya telah lolos dari sebagian besarnya. Di bawah kerusakan besar, jiwa-jiwa itu berdarah, dan dengan beberapa kekuatan magis dalam darah, jiwa itu berubah menjadi tanduk darah, dan tanduk darah besar hampir 10 meter itu berbalik. Kembali ke sumber jalan menuju puncak leluhur, biarkan generasi pertama Kaisar menghancurkan tempat yang benar-benar aman, menetapkan larangan, dan menempatkan tanduk darah di dalamnya. Adapun cara pemulihannya, sudut darah jiwa sisa itu berdiri sendiri. Meskipun jiwa dan ingatan jiwa itu benar-benar lenyap setelah sisa jiwa itu, tetapi di sudut darah, keluarga dewa dan dewa warisan darah telah dilestarikan, dan setelah jangka waktu tertentu, ia dapat menumbuhkan kembali kesadaran baru. Kesadaran ini, di masa depan, akan menjadi jiwa dewa yang sama kuatnya. Selain itu, mengenai janji Kaisar generasi pertama, jiwa sisa itu juga dicap sebagai tanduk dewa ketika dipadatkan menjadi darah, dan itu terukir ke dalam darah tanduk darah. Karena itu, di masa depan, tanduk darah ini akan tumbuh menjadi darah lengkap yang baru, dan kemudian akan datang untuk menemukan keturunan Kaisar Iblis, memenuhi janji aslinya. Selain itu, tentang tanah terlarang yang suci, generasi iblis dari mulut jiwa dewa, tetapi juga sedikit menyadari beberapa, dikatakan bahwa itu terkait dengan reruntuhan di zaman kuno. Berjongkok di tanah suci Roh Kudus semua adalah kekuatan tertinggi di zaman kuno. Mereka semua adalah Roh Kudus, tetapi kemudian entah bagaimana, di antara Roh Kudus yang tak terhitung jumlahnya di zaman kuno, ada sebagian dari iblis. Oleh karena itu, setelah perang pecah di antara iblis, itu jelas iblis kuno, hampir semuanya dibunuh, dan bahkan mayatnya dilemparkan ke dalam sihir suci terlarang. Tetapi ini bukan kuncinya. Yang terpenting adalah bahwa menurut jiwa dewa-jiwa, setelah darah dewa-darahnya kembali ke leluhurnya, ia membuka sebagian ingatan, dan dengan demikian secara samar-samar mengetahui bahwa pada awalnya, semua roh jahat dihancurkan. Roh Kudus kuno, alasan mengapa semua mayat roh iblis dikumpulkan bersama, dan dengan cara yang sama, dengan teknik magis-magis yang mengerikan tertentu, ruang liar dan kosong diubah menjadi sangkar, dan ini sangat luas hingga teror. Sangkar hampa diasingkan ke pergolakan waktu dan ruang. Alasan sebenarnya adalah bahwa semua iblis suci kuno telah terdegradasi, tetapi mereka telah diubah menjadi akar iblis oleh Roh Kudus, tetapi mereka tidak pernah ditemukan. Begitu bahan ini diperoleh manusia, dan telah tumbuh dewasa,
seluruh kemuliaan abadi dari kemuliaan abadi, bidang yang tak terhitung jumlahnya, akan dihancurkan dalam satu gerakan. Benda ini adalah hal yang tidak menyenangkan dari dunia pemakaman justru untuk mencegah akar-akar dunia pemakaman yang belum terpecahkan itu lahir, maka tanah suci yang sakral ini dibuang ke dalam kekosongan yang tak berujung. Namun, apa yang disebut hal-hal yang tidak menyenangkan dari dunia pemakaman itu tidak lain hanyalah kata-kata dari kelompok-kelompok pemenang yang mengaku sebagai Roh Kudus kuno. Namun, dalam ingatan darah yang diperoleh setelah darah jiwa dikembalikan kepada para leluhur, dinyatakan dengan jelas bahwa akar penyebab dari apa yang disebut bencana itu sebenarnya bukanlah hal yang tidak menyenangkan dari dunia pemakaman. Itu adalah roh-roh liar yang tak terhitung jumlahnya, tanpa pamrih menyumbangkan warisan dan darah mereka, mengekstraksi semacam hukum langit dan bumi yang diwarisi dari warisan darah roh-roh kudus ini, mengumpulkan yang tak terhitung jumlahnya, berjongkok bersama, dan akhirnya memadatkan satu tidak pernah ada ciptaan besar yang tidak akan pernah bisa dilihat lagi. Ciptaan ini bahkan telah membuat seluruh roh-roh suci kuno dari bidang-bidang yang tak terhitung jumlahnya menjadi takut. Bahkan surga alam semesta Hongmeng telah menghasilkan ketakutan. Oleh karena itu, mereka akan turun ke surga dan roh-roh suci, dan menyangkal roh-roh suci itu sebagai roh-roh ajaib, memanggil seluruh alam semesta Hongmeng. Roh Kudus yang tak terhitung jumlahnya menebas. Sangat disayangkan bahwa begitu ciptaan agung tumbuh dewasa, itu adalah kehendak surgawi alam semesta Hongmeng, yang mungkin diinjak-injak olehnya. Namun, karena baru saja dipelihara, itu hanya bayi kecil dengan kesadaran bayi. Dalam pertempuran di medan perang, ciptaan agung ini juga telah ditembak, tetapi pada akhirnya, ia telah menghancurkan alam semesta Hongmeng dan hampir menghancurkan sebagian besar alam semesta Hongmeng, tetapi ia tetap mati. Ia diserang oleh kehendak surgawi alam semesta Hongmeng. Belati itu akhirnya jatuh ke tanah pertempuran dewa kuno yang kemudian berubah menjadi sangkar suci, dan tidak lagi melihat. Dengan kata lain, mayat bayi yang dipenggal itu masih berada di tanah terlarang. Itulah sebabnya bahkan kehendak surgawi alam semesta dapat dipukul oleh supremasi. Bahkan jika dihancurkan, bagaimana ia bisa dimusnahkan sepenuhnya? Jika Anda dapat menemukan mayatnya, bahkan jika Anda tidak dapat meregenerasinya, Anda hanya perlu mendapatkan sedikit manfaat dari mayat Anda. Pada saat itu akan cukup untuk menyapu mata dewa saat ini, dibandingkan dengan Gu Hongmen kuno. Lelucon di alam semesta. Setidaknya, kelompok pembantu telah menyingkirkan perbudakan keluarga surgawi dan sejak itu mendominasi alam semesta pertama. Sama sekali tidak ada masalah. Oleh karena itu, makna yang lebih penting dari kota terlarang bagi keluarga iblis adalah tubuh bayi misterius. Sebelum objek ditemukan, keluarga kerajaan iblis tidak akan pernah menyerah. Masalah ini terlalu besar, oleh karena itu, hanya 3 orang di setiap generasi dinasti iblis yang memenuhi syarat untuk mengetahuinya, dan begitu ketiganya dituduh melakukan ini, mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan bintang sihir lagi, bahkan jika mereka dipanggil oleh keluarga surgawi. Itu juga harus ditentang oleh kematian. Jika tidak, begitu Anda meninggalkan bintang sihir, jika Anda jatuh ke tangan beberapa orang kuat, Anda akan dapat mencari kenangan oleh pihak lain, dan mengetahui bahwa ini adalah rahasia, maka, iblis akan menjadi yang terbaik. Dalam genre iblis saat ini, mengetahui rahasia ini, yaitu, iblis saat ini, dan 2 pamannya sebagai penjaga lembah terlarang, salah satunya adalah Mokigong, yang lain, Yesuan Sang masih tidak mengetahui namanya. Faktanya, hampir setiap generasi keluarga kerajaan iblis berkuasa. Mengetahui rahasia 3 inti kerajaan, Kaisar Iblis memimpin seluruh dinasti iblis, sementara 2 paman keluarga kerajaan, sebagai penjaga jalur terlarang, ditempatkan di lembah terlarang sepanjang tahun. Inti dari 3 keluarga kerajaan dari setiap generasi ada. Sebenarnya, tanggung jawab kedua orang itu adalah untuk bersama-sama menjaga lembah tanah terlarang. Dari sini, dapat dilihat bahwa keluarga kerajaan iblis merasa gugup tentang tanah terlarang dari iblis suci ini. Itu karena tanah terlarang yang suci ini begitu penting, yaitu, setelah merasakan perubahan lembah terlarang, iblis kontemporer, yang biasanya memiliki gerakan yang tenang sepanjang tahun, akan sangat terkejut, tiba-tiba menjadi sangat marah, bahkan bintang kekaisaran yang luas dan tidak bersalah pun hampir sepenuhnya waspada. Segera, dalam kegelisahan iblis yang tak terhitung jumlahnya dan orang-orang kuat di seluruh kota kaisar, keturunan kerajaan yang tak terhitung jumlahnya di kota kaisar bergegas ke pusat kota untuk pertama kalinya. Bahkan suku-suku etnis yang dikirim ke Iblis Wei dan Iblis II adalah yang pertama kembali.
Ini juga merupakan pelatihan leluhur Kaisar Iblis. Begitu Anda mengetahui bahwa larangan suci memiliki perubahan besar, Kaisar manapun, bahkan jika keluarganya akan mati, harus berbalik dan pergi. Dia akan pergi ke lembah terlarang untuk pertama kalinya, menunggu untuk berkontribusi sendiri sebagai satu denyut nadi kerajaan, satu-satunya adalah kewajiban tanggung jawab terbesar. Lebih dari 10.000 orang dari seluruh keluarga kerajaan iblis, di samping beberapa wanita dan wanita tua dan lemah, dan pada saat ini tidak ada keberadaan domain bintang Raja Sihir. Dalam waktu singkat, kelompok etnis kerajaan berkumpul di dalam dan di luar lembah terlarang, telah mencapai sejumlah kengerian lebih dari 6.000 orang. Dapat dikatakan bahwa hampir semua kekuatan dari seluruh keluarga kerajaan iblis telah datang. Pada saat ini, beberapa saudara, atau iblis non-rendah, pada dasarnya tinggal di luar lembah terlarang, tetapi ada banyak orang di lembah itu, kecuali dua kaisar, termasuk Kaisar dan Mo Qigong. Keberadaan beberapa andalan dalam keluarga kerajaan semuanya ada di dalam. Pada saat yang sama, itu bukan keluarga kerajaan, tetapi beberapa menteri luar negeri yang sangat berbobot di kota kekaisaran juga telah berkumpul banyak, seperti pendeta tinggi Wensing, yang paling disukai oleh kaisar kontemporer, dan iblis dari kota sihir. Pemimpin pelindung kekaisaran juga memiliki inti sumber 6 tingkat, serta canas dan yang lainnya yang telah diperbaiki oleh surga. Pada saat ini, seluruh keluarga iblis telah dibudidayakan ke tingkat tertinggi. Diduga telah mencapai tingkat ke-10 dunia. Ia memiliki inti sumber 7 tingkat yang unik, tetapi tampak seperti pria parubaya berusia 40 tahun dan elegan. Iblis pria itu, Mo, bertanya kepada langit, berdiri di bagian terdalam lembah, jauh dari patung besar binatang buas itu, tetapi 100 meter jauhnya. Mo Qigong dan dua lainnya sebagai penjaga tanah terlarang, tetapi juga kaisar dari dua lainnya dari trio inti generasi dinasti iblis ini, pemisahan kaisar. Adapun yang lain dari 3 kaisar-kaisar kontemporer, Kaisar Tianzu, di markas kebangsaan Tianji, ia disandera dan meninggalkan kaisar sihir selama bertahun-tahun. Ini juga merupakan rasa sakit dan malu terbesar dari iblis. Pada saat suksesi setiap kaisar baru, ia harus menyerahkan seorang paman yang memiliki hubungan terbaik dengannya sejak kecil. Sebagai sandera, ia akan dikirim ke kebangsaan Tianji dan tidak akan pergi selama sisa hidupnya. Saat ini, kaisar lama yang dikirim ke kebangsaan Tianzu di masa lalu sudah mati dan mati. Mereka masih hidup, dan mereka berdua, masing-masing, dikirim oleh iblis kontemporer dan generasi terakhir kaisar. Di belakang ketiganya, ada lebih dari 1.000 bangsawan berpangkat tinggi, serta beberapa menteri kelas menengah, semuanya berdiri dalam posisi tenang sesuai dengan tingkat status yang berbeda. Melihat sekeliling, seluruh lembah dipenuhi orang-orang di luar lembah. Bahkan jika Anda membuka mata dengan mata tertutup, Anda setidaknya bisa mendapatkan lebih dari 3 tokoh penting keluarga kerajaan. Pemandangannya tidak megah, momentumnya tidak bisa dikatakan hebat. Sudah lebih dari 10 menit sejak Kaisar Iblis tiba. Dalam prosesnya, dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, bentuk tubuhnya tidak bergerak, dia telah mengerutkan kening dan berdiri di tempat yang sama, tenggelam dalam 10 menit setelah kedatangan Mo Huang Mo Wentian, goncangan lembah terlarang dan suara dentuman tidak berhenti sejenak. Ini juga berarti bahwa hal yang tidak diketahui di tanah terlarang iblis suci selalu berubah. Semua terus berlanjut, saat ini, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. 100 tahun telah berlalu, atau belum memasuki kota terlarang. Singkatnya, semua orang yang bisa pergi sekarang, semua keluar menghadap kaisar, dan berada di depan. Mendengarkan suara dentuman di telinga, saya merasakan goyangan dari kaki, dan kelopak mata iblis basah kuyup. Bagaimanapun, saya tidak dapat menahannya lagi, dan tiba-tiba mengeluarkan suara. Di dalam dan di luar lembah, keturunan kekaisaran dan menteri menengah dan menengah yang tidak berani menghirup atmosfer hampir sepenuhnya takut. Kemudian, beberapa orang tercengang dan wajah mereka pucat. Pasti, ini jelas merupakan ritme menangkap Ding. Dengan pentingnya tanah terlarang yang suci bagi keluarga kerajaan iblis, iblis tidak boleh duduk dan menonton kecelakaan di tempat terlarang. Selama masih ada secercah harapan, dia tidak akan pernah menyerah. Oleh karena itu, saat ini, dia tiba-tiba memanggil keluarga kerajaan dan para menteri yang saat ini memenuhi syarat untuk masuk. Tujuan dan makna dari orang-orang bodoh itu dapat segera dipahami. Namun, meskipun tanah terlarang yang sakral ini adalah tempat yang baik,
jika aturan dan peraturannya membatasi setiap orang iblis untuk dipisahkan oleh 100 tahun, mereka dapat masuk lagi. Semua kehadiran di lapangan hampir tidak sabar untuk berlari ke dalam. Tetapi itu hanya normal, tetapi sekarang berbeda. Selama puluhan ribu tahun, larangan tempat suci tidak pernah terjadi pada perubahan seperti ini hari ini. Ini menunjukkan bahwa situasi di dalam sama sekali tidak optimis. Jika Anda masuk, Anda tidak akan bisa keluar lagi. Itu sepenuhnya ritme roti daging dan anjing. Oleh karena itu, hari kerja ini membuat tanah terlarang suci semua orang yang tak tertandingi, dan dalam sekejap, mereka berubah menjadi binatang buas yang menghancurkan, dan tidak ada yang mau masuk ke dalam. Pada saat itu, saya mendengar kata-kata Kaisar Mo, dan setelah saya menyadari bahwa saya sedang mencoba untuk memperbaiki situasi, wajah saya menjadi putih dan ada kualifikasi seperti itu, dan sekarang saya dapat memasuki yang kuat kapan saja. Di antara mereka, para menteri di tengah dan tengah tidak semuanya, mereka adalah keturunan dari keluarga kerajaan iblis. Lagi pula, bagi para anggota keluarga kerajaan iblis, tanah terlarang yang sakral ini setara dengan apa yang ada di rumah mereka sendiri, jadi tidak ingin pergi sekali, tetapi lain kali Anda harus menunggu 100 tahun lagi, bahkan jika ini memasuki kualifikasi telah tiba, dan orang-orang dari nadi iblis juga akan membuat persiapan yang sempurna sebelum masuk. Dan mereka yang berada di tengah dan tengah tidaklah sama. Bagi mereka, ini adalah tempat di mana iblis itu sama, dan sekarang dia masih menjadi pejabat tinggi keluarga iblis. Ketika kualifikasi ini dimasukkan, biasanya segera digunakan, tidak akan menunggu besok. Oleh karena itu, semua yang dapat dimasuki sekarang adalah semua keturunan iblis. Selain itu, di antara orang-orang yang wajahnya langsung putih, bahkan beberapa dari mereka adalah generasi termuda dari keluarga kerajaan yang belum pernah ke keluarga kerajaan. Mereka juga ingin membuat persiapan yang sempurna sebelum masuk, sehingga kita dapat menjamin kesempatan sekali dalam 100 tahun dan mendapatkan yang terbaik. Kelompok orang ini juga yang paling tragis, dan akhirnya berhasil bertahan tanpa tangan, sampai sekarang, pertama kali memasuki tanah suci Kaisar, tetapi jelas untuk mati, jika Anda memikirkannya, Anda hanya perlu menunggu untuk mengambil blok tahu terbunuh di tempat. Apa yang kamu lakukan? Di antara ribuan orang di luar lembah, wajah para iblis yang tiba-tiba menjadi pucat dan putih, ada lebih dari 100, tanpa kecuali, semuanya adalah generasi yang lebih rendah daripada iblis. Di antara mereka, bahkan cucu dari seorang kaisar iblis, putra tunggal dari 3 kaisar, Mo Zuang, adalah putra tunggal Mo Zuang, yang memiliki level tertinggi kelima di dunia keempat. Dia adalah orang yang paling berbakat di antara para cucu. Di usia muda, dia sudah memiliki inti sumber 4 tingkat, dan dia juga yang paling dihargai oleh kaisar. Bahkan ada desas-desus bahwa itu adalah 1000 tahun kemudian, ketika Mo Zuangzhen tumbuh dewasa sepenuhnya, dan kaisar kontemporer lelah, dan bermaksud untuk turun tahta, generasi kaisar berikutnya mungkin tidak dari beberapa yang dipilihnya di antara para kaisar. Tetapi kebanyakan dari mereka akan membiarkan cucu ketiga ini Mo Zuangzhen menggantikan Dabao. Hal semacam ini bukan tanpa preseden. Bahkan dinasti abadi dari kam sains dan teknologi ras manusia selalu muncul. Bagaimanapun, tidak peduli apakah itu iblis atau manusia, dalam konteks dunia teknologi dan peradaban kultivasi yang makmur saat ini, untuk menjadi sedikit lebih tinggi, siapapun dapat hidup selama 1000 tahun. Untuk jangka waktu yang begitu lama, apalagi cucu, cicit telah tumbuh dewasa, dan ahli waris telah dipilih, dan tidak perlu untuk merenungkan dari generasi pertama anak-anak. Pada saat ini, dengan kata-kata Kaisar Mo Tiantian, lebih dari 100 kaisar muda yang menyadari bahwa bencana itu dalam sekejap wajah pucat, tetapi tidak ada yang bergerak, tetapi mereka semua akan mengalihkan perhatian mereka untuk membantu. Para tetua melemparkan masa lalu mereka, dengan makna memohon. Tidak memintanya, itu adalah kehidupan yang sedikit. Sayang sekali bahkan para tetua mereka takut untuk memohon saat ini. Di bawah amarah kaisar, bahkan keturunan mereka mungkin tidak membunuh satupun. Keduanya sangat efektif. Oleh karena itu, bahkan jika para tetua ini terluka lagi, mereka tidak tahan. Mereka hanya bisa menahannya. Beberapa orang bahkan menutup mata mereka secara langsung karena kesakitan, atau memalingkan kepala mereka ke tempat lain. Mereka tidak melihat mata mereka, jadi mereka tidak merasa buruk, bagaimanapun juga, akhirnya ditakdirkan untuk berubah. Waktu berlalu dengan cepat selama 30 detik, dan suara dinginnya kaisar juga berdering lagi. Meskipun itu hanya dingin,
tetapi peringatannya sangat jelas. Selain itu, ketika dinginnya keluar, Fajar Kaisar juga secara tidak sadar menatap Kaisar ketiga, Mo Zuangyu. Meskipun ini adalah kaisar kesayangannya, keluarga kerajaan selamat dan meninggal sebagai cucu. Pemain terpenting di generasinya, tanggung jawabnya bahkan lebih berat, dan dia harus berdiri pada saat itu untuk mencerminkan peran yang patut dicontoh. Untuk ini, iblis sebenarnya sangat menantikannya. Sebenarnya, dia menunggu selama 30 detik. Kaisar ketiga, yang paling penting baginya, tidak pernah mengambil inisiatif untuk berdiri. Hanya titik ini, hatinya, sudah cukup kecewa. Untungnya, dia merasakan tatapannya saat ini. Meskipun Mo Zuangqi sekali lagi berwajah buruk, pada akhirnya, setelah menggigit giginya, dia akhirnya berjalan keluar dan berjalan langsung ke dasar patung di dasar lembah. Meskipun saya berdiri setelah saya mengeluarkan peringatan dingin, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah yang pertama. Oleh karena itu, meskipun hati iblis agak kecewa, dia melihat bahwa dia telah keluar lebih dulu, dan wajahnya masih sedikit lambat. Saya telah mengungkapkan ini, tidak ada ketegangan dalam hal berikut. Bahkan rumornya mungkin bahwa kaisar ketiga dari generasi kaisar berikutnya telah berdiri. Apakah ada orang lain yang masih memiliki keberanian untuk tetap diam? Jadi, hanya dalam beberapa menit, lebih dari 100 bangsawan, semuanya keluar, satu wajah adalah wajah Bibi yang sudah meninggal. Segera, di bawah upaya bersama Mo Qigong dan 2 penjaga tanah terlarang dan 3 pendeta tinggi Wensing, dahi kalajengking berdarah di dinding lembah setinggi 100 meter, memasuki saluran iblis suci. Tirai cahaya telah muncul kembali. 3 kaisar, Sun Mozuang, telah menerima hidup mereka saat ini. Bagaimanapun, hasilnya sama saja. Untuk mati, mereka harus mati. Karena itu, kali ini dia tidak menunggu kaisar untuk mendesaknya. Tirai cahaya saluran di dahi jiwa berdarah muncul, dan yang pertama segera pergi, dan sosok itu menghilang ke dalam tirai cahaya dan menghilang. Melihat pemandangan ini, hati Kaisar Mo meminta Tian untuk melambat lagi. Perasaan kecewa padanya tiba-tiba memudar. Sedikit, bagaimanapun, muda, kadang-kadang sesekali pingsan, masih bisa dimaafkan. Dalam nada yang sama, 120 atau lebih keturunan keluarga kerajaan lainnya dengan cepat bangkit dan bergegas ke tirai cahaya lorong. Tanpa kecuali, wajah semua orang adalah sepasang. Ekspresi putus asa, hatiku bahkan lebih sedih. Booming, boom, titik. Dengan kepergian lebih dari 120 keturunan kerajaan, suara gemetar dan menderu dari seluruh lembah terus berlanjut tanpa henti dan tidak pernah berhenti. Dan dengan masuknya iblis-iblis ini, suasana di dalam dan luar lembah, tanpa disadari, menjadi lebih tertekan dan bermartabat. Semua orang tidak pergi, berdiri diam, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun, semua menunggu hasilnya, tetapi mereka sebenarnya tidak tahu ini, berapa lama itu akan terjadi. Bahkan orang-orang yang baru saja masuk dapat bertahan hidup dan mengetahui akar penyebab kekacauan di Tanah Suci, tetapi setelah melakukan semua ini, dapatkah mereka menemukan jalan untuk meninggalkan rahasia itu, tetapi tidak seorang pun dapat memastikannya. Bagaimanapun, para iblis yang sering memasuki dunia rahasia, masing-masing tidak sabar untuk menghabiskan lebih banyak waktu di dalamnya, bagaimanapun, waktu berikutnya harus menunggu selama 100 tahun. Oleh karena itu, tidak seorang pun ingin mencari jalan untuk mengambil inisiatif untuk pergi, dan mereka semua menunggu selama sebulan, dan mereka langsung disingkirkan oleh pasukan hukum khusus yang dilarang oleh Roh Kudus. Waktu telah mengalir begitu lambat, dan semua yang kuat di dalam dan di luar lembah telah menunggu dengan begitu tenang dan diam, tetapi suasananya menjadi semakin bermartabat dan tertekan. Pada saat yang sama, sihir suci dilarang. Meskipun semua iblis yang memasuki tanah terlarang kota terlarang tidak tahu di mana jalan yang menghubungkan lembah kota bagian dalam kota kekaisaran berada di dunia terlarang ini, tetapi bintang dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di dunia terlarang, tidak ada contoh, yang semuanya terkenal. Lagi pula, setelah bertahun-tahun, semut jin yang masuk dari luar pada dasarnya muncul secara acak ketika mereka datang, tetapi ketika mereka pergi, mereka semua dipindahkan ke tempat yang sama oleh kecelakaan surgawi dari dunia terlarang. Kemudian, dari sana, tinggalkan dunia ini. Tempat itu adalah lokasi retakan di ruang angkasa tahun itu, dan lokasi patung Dewa Kematian sekarang. Itu juga tempat di mana makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang berada dalam kekacauan dan kekacauan semuanya berkerumun pergi.
Faktanya, bintang dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota terlarang memiliki hampir 10.000 kepala saat ini, yang semuanya telah datang ke daerah ini di mana saluran ruang angkasa berada. Jumlah lebih dari 10.000 hanya sepersepuluh dari jumlah total binatang berbintang di tempat terlarang ini. 90% lainnya, meskipun masih dalam perjalanan ke samping, tetapi mereka pada dasarnya tidak memiliki harapan untuk pergi. Lagi pula, lokasi retakan ruang angkasa ini terletak di tepi benua utama pusat tempat kawah mayat berada. Binatang buas pembunuh yang telah tiba hampir semuanya berada di sekitar. Mereka yang belum tiba semuanya berada di benua lain, dan mereka dipisahkan dari benua tengah oleh ruang yang bergejolak dengan berbagai ukuran. Beberapa juga dapat memutar lempeng puing daratan lainnya, dan kemudian bergegas ke sisi ini, dan beberapa tidak ada kesempatan untuk melewati jalan, atau hanya dapat terus mati tanpa daya di tempat yang sama, atau mereka hanya dapat berjuang untuk keberuntungan. Mari kita lihat sabuk isolasi yang berbahaya dan sia-sia. Meskipun tidak lagi menunggu kematian, pada kenyataannya, itu benar-benar tidak ada bedanya dengan mengirim kematian. Jadi, jika Anda tidak datang, pada dasarnya itu tidak akan datang lagi. Di antara 10 putra uji coba, termasuk Yesuan, hanya 7 orang yang datang ke daerah lorong ini saat ini, dan 3 lainnya, pada kenyataannya, mungkin juga dipindahkan secara acak ke daratan utama pusat melalui kekosongan. Lempeng puing benua lainnya di aliran. Awalnya, selama mereka tinggal selama sebulan, mereka juga akan dikirim ke sini, dan kemudian saluran akses langsung akan pergi. Tetapi sekarang, bahkan jika ketiga orang itu masih belum mati, apakah Anda cukup beruntung untuk menunggu hingga Januari untuk berakhir? Sulit untuk mengatakannya. Selain itu, bahkan jika itu benar-benar menunggu bulan Januari, pada saat itu, apakah itu dapat dipindahkan seperti biasa oleh dunia yang dilarang di dunia, itu juga merupakan angka yang tidak diketahui. Bagaimanapun, kali ini, kehendak surga telah terdegradasi dan itu adalah kerugian besar. Di antara dua keberadaan yang telah jatuh ke dalam avatar mereka, jelas ada Yesuan. 3 orang yang datang bersama dengan Yesuan mungkin tidak akan disia-siakan. Pada saat ini, di antara 7 pembuat ujian yang telah tiba di area lorong, kecuali Yesuan, yang paling diinginkannya adalah Hao Fangfang dan Zuo Licheng. Oleh karena itu, bahkan jika 3 lainnya belum tiba, mereka tidak akan pernah menjadi Yesuan, pada kenyataannya, tidak relevan. Namun, untuk semua ini, dia masih dalam keadaan koma, dan dia tidak tahu. Sosoknya berubah menjadi bayi tanpa darah, tanpa kepala, dan dengan cepat bergegas menuju lokasi di mana lorong itu berada. Itu seperti pilek, tetapi seperti tubuhnya, ada kabut berdarah, menjulang di sekujur tubuhnya. Saat ini, Yesuan masih 3 hingga 40 mil jauhnya dari saluran ruang angkasa di depan, tetapi hanya berani untuk diam-diam mengikuti puluhan ribu binatang berbintang, dan 6 lainnya gemetar seperti Hao Fangfang dan Zuo Licheng. Ketakutan, ekspresi warna tertegun, diam-diam di tanah perlahan mendekati ujian orang-orang suci, semuanya dalam jarak yang lebih jauh, yang terbaru, juga lebih dari 10 mil jauhnya, tidak berani mengandalkan terlalu dekat. Saluran ruang angkasa di depan terletak di kaki puncak raksasa. Di dinding puncak, darah kalajengking belum cukup untuk diambil, dan separuh tubuh lainnya membatu. Masuk dari belakang separuh tubuh, Anda dapat memasuki lorong ruang angkasa dan mencapai lembah terlarang di dalam kota bagian dalam Kaisar. Pada saat inilah tubuh ditutupi dengan darah dan kabut, jaraknya dekat, tetapi ketika lebih dari belasan mil jauhnya, dari dinding kaki puncak, tiba-tiba seberkas cahaya muncul. Lebih dari 120 keturunan kerajaan yang dipimpin oleh 3 Kaisar Sun Mozuang, baru saja masuk saat ini. Hal-hal di dunia ini luar biasa. Di tempat yang sama, beberapa orang tidak sabar untuk segera pergi. Beberapa orang tiba-tiba datang berkelompok jika mereka berada di waktu normal, mereka akan dikirim ke daerah yang berbeda segera setelah mereka masuk, tetapi kali ini, Tiandao jelas tidak akan dapat mengurus masalah ini. Oleh karena itu, setelah masuknya lebih dari 100 keturunan kerajaan, mereka semua akan berkumpul bersama, dan, di antara pandangan ke atas, saya langsung melihat Yesuan, yang berlumuran darah dan kabut. Dan, di belakang Yesuan, ada binatang berbintang besar yang samar-samar terlihat. Binatang berbintang ini jelas datang ke sisi ini saat ini, dan mereka semua berada di segala arah, pada pandangan pertama, setidaknya beberapa ribu di kejauhan. Hanya satu pandangan, tentu saja, tidak ada terlalu banyak hal. Misalnya,
binatang berbintang ini tidak bergegas dengan kecepatan penuh. Oleh karena itu bukan flu, dan pemandangan di depan mereka memberi orang perasaan bahwa itu jelas apa yang telah dilakukan Yesuan. Hal-hal buruk, mereka tidak hanya menjadi seperti manusia, tetapi mereka bukan hantu, dan mereka berlumuran darah. Bahkan sejumlah besar binatang berbintang di tanah terlarang kelompok ini, semuanya secara kolektif marah, dan ledakan itu datang dari segala arah. Adegan aneh ini, dalam sekejap, mengejutkan keturunan keluarga kerajaan yang baru saja memasuki tanah terlarang lebih dari 120. Bahkan dunia jelas mengalami perubahan yang luar biasa, langit penuh dengan retakan, tanah terus-menerus jatuh dan jatuh, Mereka semua dengan cepat menyadari setelah sekilas pandang. Semua ini, dalam sekejap, membuat semua lebih dari 120 keturunan kerajaan tiba-tiba berubah lagi. Hampir semua orang, wajah mereka semua segera melayang dengan ekspresi marah. Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di sini, mereka bahkan tidak dapat menebak bagaimana orang ini melakukan semuanya di depannya, tetapi semua yang ada di depannya sudah jelas, dan situasi umumnya masih dapat dianalisis. Seluruh tubuh ini berwarna merah, dan orang yang menjadikan dirinya hantu atau hantu pasti akan menyebabkan semacam bencana di tanah terlarang iblis suci ini. Bahkan seluruh dunia terlarang telah jatuh ke dalam retakan. Mungkin karena alasan inilah ribuan binatang bertabur bintang yang telah terganggu oleh keheningan akan tiba-tiba marah, bahkan ketika mereka bergegas keluar dari sarang, mereka mengejar mereka. Jika memang demikian, maka dengan kekuatannya sebagai perbaikan, benar-benar tidak ada kemungkinan untuk menarik begitu banyak binatang berbintang yang mengerikan pada saat yang sama, tidak memenuhi syarat. Artinya, kengerian dunia terlarang ini sepenuhnya dilemparkan oleh orang ini. Dia dan yang lainnya telah memasuki waktu ini. Saya tidak tahu apakah saya bisa hidup. Ini adalah penyebab pertama. Inilah yang dilakukan oleh keturunan keluarga kerajaan, meskipun mereka semua melotot ke akar tatapan Yesuan. Dengan penundaan yang begitu lama, Yesuan, yang bergegas untuk mendekati jarak. Pada saat ini, itu hanya 6 atau 7 mil jauhnya. Di bawah jarak yang begitu dekat, dan kabut berdarah tubuhnya tembus cahaya, jadi di antara lebih dari 120 keturunan kerajaan, seseorang akhirnya berseru dan mengenali Yesuan Lai, dan kemudian keturunan kerajaan lainnya juga mengikuti satu sama lain. Apakah itu benar-benar dia? Aku berkata, bagaimana mungkin ada pembangkit tenaga iblis yang mencurigakan tiba-tiba di tanah terlarang Roh Kudus? Orang ini adalah salah satu penguji nyamuk hitam, dan dia secara alami tidak nyaman. Pemilik bagian itu, sebelum dia melepaskan binatang peliharaan nyamuk hitam di jembatan bagian dalam di jembatan timur, berteriak dan mempertahankan jembatan, Kaisar Sihir, aku kebetulan berada di seberang sungai, melihat yang nyata. Petik 2. Apakah orang ini? Tidak heran, kecoa nyamuk itu pernah kudengar, tetapi aku belum pernah melihat siapapun, tetapi kemudian aku mendengar seorang pemimpin kecil pelindung iblis berkata bahwa orang ini cukup sombong, karena itu dia, maka tidak mengherankan bahwa kekacauan besar ini telah diprovokasi di tanah terlarang. Hei, itu hanya putra suku asing, dan itu hanya salah satu pembuat pengadilan. Aku berani bersikap begitu berani. Kali ini, bukan hanya dia yang bersalah, tetapi bahkan nyamuk hitam berada di tengah-tengah bencana besar. Itu, ya, jika sihir suci dilarang, itu akan meninggalkan beberapa perubahan yang tidak dapat diperbaiki. Itu hanya membunuh orang ini. Aku khawatir itu jauh dari mampu menenangkan kemarahan Kaisar. Seluruh nyamuk hitam akan terluka olehnya. Hal-hal itu, jangan khawatir tentang itu sekarang. Apakah kamu tidak melihat binatang buas berbintang itu semakin dekat? Mari kita kalahkan orang ini, tetapi kita tidak dikirim secara acak. Kali ini, hanya di belakang ruang. Saluran itu, saat ini, akhirnya membuktikan beberapa situasi. Selama kamu menangkap pelakunya terlebih dahulu, kamu dapat berbalik dan menyeberangi salib, setidaknya kamu akan selamat. Setelah mendengar ini, keturunan iblis Kaisar tiba-tiba mengalihkan pandangan mereka, dan mereka hanya kagum pada perubahan yang baru saja mereka lihat. Mereka belum memikirkannya. Pada saat ini, mereka diingatkan bahwa mereka segera menyadari bahwa mereka telah lolos. Setelah malapetaka, terutama 3 kaisar, dia adalah masa depan iblis, masa depan tidak terbatas, dan sekarang aku tahu bahwa masa depanku tidak mati dalam kecelakaan ini, suasana hatinya sangat gembira. Namun, ini tidak berarti bahwa dia akan melepaskan Yesuan, cukup. Pada saat ini, Yesuan,
di matanya, telah menjadi sinonim dengan 4 kata ini. Sebelumnya, karena sedikit ragu-ragu, dia juga sangat menyadari kesan buruk yang ditinggalkan oleh kakek kaisar. Itu karena dia merasa bahwa dia akan mati juga. Tidak masalah. Tetapi sekarang dia tidak harus mati, dia langsung menjadi gugup. Ini adalah faktor penting yang akan memengaruhi masa depan posisi kaisar. Jika kaisar kontemporer tidak optimis tentang dirinya sendiri, masa depan Dabauzi masih bisakah kamu jatuh dari langit? Bagaimanapun, itu harus diperbaiki, dan orang di depannya ini jelas merupakan kesempatan terbaik. Jika dia bisa menurunkannya dengan tangan dan kembali ke masalah tersebut dan mengungkapkannya, dia mungkin tidak dapat membiarkan hati kakek meredakan pikirannya, tidak lagi peduli dengan hal-hal kecil sebelumnya. Aku memikirkannya, 3 kaisar dan cucu bahkan mencabut dan menghancurkan wajah mereka, dan mereka bahkan lebih tercengang di mulut mereka. Mereka tiba-tiba berteriak dengan sedikit kepura-puraan, pengadilan suku dinasti saya di luar suku Zi, benar-benar melakukan kejahatan yang begitu berani, pencuri yang sangat kacau, semua orang harus bersumpah, saya adalah kaisar dari kaisar kepada cucu pangeran, adalah kewajiban Anda untuk meninggalkan penyanyi ini, Anda seharusnya tidak ikut campur, saya bisa bertarung sendirian. Ketika kata-kata itu masih belum selesai, sosok mereka dengan cepat bergegas keluar dan berkedip. Yang lain yang ingin mengeluarkan orang lain dari keluarga kerajaan, semuanya mendengar sedikit desahan, dan tiba-tiba menghentikan langkah mereka, tetapi wajah mereka tampaknya tidak memiliki tamparan di wajah, dan hati mereka gelap. Tahap keempat dari dinasti bintang-bintang, semut-semut pada meteor sebelumnya, benar-benar mengatakan bahwa kata-kata bertarung sendirian dan bertarung sendirian terlalu syarat. Tidak mengherankan bahwa bahkan nama-nama itu diambil secara mutlak. Pada saat yang sama, sekitar 4 atau 5 mil jauhnya dari depan, bentuk tubuh itu baru saja bergegas ke depan Mo Zuang milik Ye Xuan, tetapi tiba-tiba berubah, seluruh orang merasa tidak enak.